Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى إلى كافة الأنام بشيرا ونذيرا وهاديا وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم على هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Surah Ali Imran 159. Maka dengan kasih sayang dari Allah, engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Dan jika engkau berlaku kasar lagi keras hati, tentu mereka akan lari dari sekitarmu. Oleh karenanya ampunilah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam berbagai urusan. Maka tatkala engkau berazam, berniat keras pada sesuatu hal, pasrahkanlah, tawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri. Surat Ali Imran ayat 159. Hadirin sidang Jumat Masjid Agung Al-Azhar yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini, di saat suasana mendung, di saat bahkan suasana hujan, kita tetap datang di masjid yang kita cintai ini. Terpanggil hati kita untuk tunduk patuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk, nurul Islam dan nurul iman, sehingga kita berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, setiap kali kita menyimak, menghayati ataupun mengingat
pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setidaknya ada dua kata sebagai kata kunci yang selalu kita ucapkan, bahwa beliau adalah sempurna dan bahwa beliau adalah teladan. Beliau adalah sempurna dan oleh karenanya beliau adalah al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Beliau kamilun fi basyariyatihi, sempurna dalam aspek fisikalnya. Kamilun fi ijtima'iyatihi, beliau adalah manusia yang sempurna dalam aspek sosiologisnya. Beliau adalah kamilun fi aqliyatihi, sempurna dalam aspek intelektualnya. Dan beliau adalah kamilun fi insaniyatihi, sempurna dalam aspek spiritualnya. Benar, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna dari aspek fisikalnya. Badannya tegap, tegar, sosoknya, pribadinya sempurna, badannya kuat, ditambah lagi dengan berbagai aktivitasnya. Makanan untuk fisiknya menyempurnakan fisik baginda Rasulullah SAW. Kebersihan pakaian yang disandangnya menyempurnakan kelengkapan fisikal Rasulullah SAW. Makanan, kesehatannya, pakaiannya, dan aspek-aspek fisikalnya menandai bahwa beliau adalah manusia sempurna. Beliau juga adalah manusia yang kamilun fi ijtima'iyatihi, sempurna dalam aspek sosiologisnya, dalam aspek kehidupan bermasyarakatnya, dalam aspek nasiyatihi, dalam kemanusiaannya, dalam aspek sosialnya. Beliau tidak memandang siapa itu pejabat dan siapa itu rakyat. Beliau tidak memandang siapa itu orang kulit putih, gagah, kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Tidak pula memandang sosok yang kurus, kering, miskin seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau tidak memandang warna kulit, apakah putih seperti Umar bin Khattab ataukah hitam seperti Bilal bin Rabah. Semuanya dari sisi kaya atau miskin, dari sisi jabatan tinggi atau rendah, dari sisi ilmu pandai ataupun bodoh, dipandang oleh Rasulullah SAW secara bersahaja, secara wajar, karena memang di sana dalam masyarakat itu terjadi berbagai klasifikasi sosial yang bukan untuk dibedakan tetapi untuk diseimbangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kamilun fi aqliyatihi, sempurna dalam aspek intelektualnya. Maka beliau adalah orang yang dengan mudah menghafal Al-Quran ketika ditalaki oleh malaikat Jibril. Beliau adalah seorang yang cerdas dan oleh karenanya intelektualnya digunakan untuk membangun karya-karya, untuk membangun peradaban. Wujudnya adalah Al-Madinah Al-Fadilah. Wujudnya adalah peradaban yang dicontohkan dalam negara Madinah yang utama itu. Dan oleh karenanya kesempurnaan Rasulullah SAW diwujudkan dalam kamilun fi insaniyatihi. Beliau juga adalah manusia yang sempurna dari sisi spiritualitasnya, dari sisi qalbiyahnya, dari sisi rasa, dari sisi perasaannya.
Beliau oleh karenanya adalah sosok yang rahmah, sosok yang penuh kasih sayang, dan oleh karenanya beliau diutus untuk menyempurnakan kasih sayang itu. Sesungguhnya dia innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak itu, sehingga perasaan menjadi halus, perasaan menjadi santun, dan oleh karenanya kepada orang yang paling kasar, kepada orang yang paling bandel, kepada orang yang paling nakal, sosok pribadi Rasulullah sanggup untuk mendekatinya. Itulah maka agama ini dengan sosok Rasulullah yang lengkap, dengan sosok Rasulullah yang sempurna, agama ini pun dengan demikian datang ke muka bumi ini dengan sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Hai sekalian, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam agama ini, ke dalam Islam ini kafah, secara sempurna, baik fisikal Anda, baik sosiologis Anda, baik intelektual Anda, baik spiritual Anda. Udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Al-Baqarah 208. Kita diajak oleh karenanya kepada agama yang lengkap ini, agama yang kamil ini, atau di dalam Al-Quran diistilahkan dengan agama yang kafah ini, agama yang lengkap, agama yang sempurna, yang menyinari aspek fisikal kita, yang menyinari aspek sosiologis hubungan muamalat kita, yang menyinari aspek logika intelektual pemikiran kita, yang menyinari aspek spiritual hati nurani kita. Masukkanlah seluruh aspek-aspek yang kita miliki ini ke dalam Islam. Jangan coba-coba masuk ke dalam Islam hanya fisikalnya saja, hanya pakaiannya saja, hanya makanannya saja, hanya yang bersifat lahiriah. Memang Islam mengajarkan kita untuk menyampaikan, Islam adalah din syahadah, agama persaksian, yang kita disuruh untuk memberikan persaksian di muka bumi ini kepada yang masih hidup, kepada yang ada, di depan Allah, di depan Rasul, di depan seluruh manusia, bahwa kita ini ada dan kita membangun peradaban Islam. Tetapi peradaban itu yang dibangun secara fisikal, yang dipikirkan secara intelektual, tidak semata-mata fisikal adanya, tetapi haruslah karya-karya yang kita buat dari hasil intelektual kita, peradaban yang kita bangun dari hasil pemikiran kita, hubungan dengan sesama kita, sehingga muncul peradaban itu, hendaklah pula diikuti dengan aspek yang lain, yaitu aspek spiritual. Betapa banyak bangunan-bangunan peradaban yang dimunculkan oleh anak manusia, yang akhirnya bukan membangun, bukan membangkitkan, bukan membuat, bukan memperbaiki, malah meruntuhkan. Betapa banyak karya-karya pemikiran manusia yang karena secara spiritualnya lemah, karena secara perasaannya, qalbiyahnya lemah, secara spiritualnya kosong, maka peradaban itu akhirnya akan runtuh. Dialami dalam praktek peradaban Romawi, dialami pada praktek peradaban Mesir kuno, dialami pada praktek bahkan tatkala kejayaan umat Islam itu sendiri. Tatkala kejayaan umat Islam itu dengan peradaban yang agung dan tidak diikuti dengan
kekuatan spiritualnya, maka pasti suatu saat peradaban itu akan runtuh. Apalagi tatkala kita membangun intelektual kita, membangun harta kita, membangun bangunan fisik kita, tidak sama sekali dipikirkan dari sudut aspek spiritualnya. Itulah maka sosok Rasulullah adalah sosok yang sempurna, dan al-Islam dengan demikian adalah agama yang sempurna. Itulah agama yang memperhatikan aspek keadilannya, dinul adalah, agama yang memperhatikan dari sisi keseimbangan fisik maupun keseimbangan batin, keseimbangan akhirat maupun keseimbangan duniawi, keseimbangan intelektual maupun keseimbangan spiritual. Islam oleh karenanya adalah din ar-rahmah, agama kasih sayang yang diharapkan kita semuanya kaum muslimin mampu untuk berperilaku kepada siapa saja, kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada siapa saja, untuk mengedepankan kasih sayang, untuk mengedepankan cinta. Cinta tidak hanya cinta kepada pekerjaan kita, tetapi kita cinta dan mampu untuk menghargai karya-karya orang lain, dan itu kita cintai dan kita hargai. Tidak hanya kepada keluarga kita, tetapi di sana yang jauh itu keluarga dekat, keluarga jauh, dan saudara-saudara kita yang lain. Maka Rasulullah SAW memperhatikan tentang agama yang sempurna ini, pribadinya sempurna, dan agama yang dibawa adalah agama yang sempurna. Islam oleh karenanya adalah agama al-hadarah, dinul hadarah, dinul madaniyah, agama yang memperhatikan peradaban. Agama bukan Islam, bukan agama kemunduran, agama kebangkitan untuk membangun peradaban. Mari kiranya kita kaum muslimin yang pernah suatu ketika membangun peradaban yang maju, diikuti dengan nilai intelektual dan nilai spiritualnya, mari kini kita mulai kembali, kita gerakkan kembali semangat membangun intelektual kita yang didasari dengan aspek spiritual kita. Kita menjadi manusia-manusia yang sempurna karena diajak oleh Rasulullah yang sempurna itu, karena diajak oleh Islam yang sempurna itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Muhammad ada bagi kamu, pada diri Rasulullah SAW, teladan yang baik bagi siapa yang mengharap Allah, mengharap hari akhir, dan menyebut Allah dengan sebanyak-banyaknya. Suratul Ahzab ayat 21. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, oleh karenanya 2 poin dari sosok pribadi Rasulullah, sosok sempurna, membawa agama yang sempurna, sosok teladan, dan umatnya haruslah menjadi teladan. Ini pekerjaan yang tidak mudah, 2 poin, tetapi membutuhkan gerakan, membutuhkan mujahadah, membutuhkan ijtihad, dan membutuhkan al-jihad. Moga kita semuanya mampu untuk berijtihad, mampu untuk bermujahadah, mampu untuk berjihad, bekerja keras, berjuang untuk mewujudkan pribadi kita yang sempurna, karena agama kita mengajak kita kepada kesempurnaan. Kita pribadi yang teladan, diteladani oleh istri, anak, keluarga, masyarakat kita. Kita menjadi sosok-sosok teladan bagi bangsa dan bagi dunia ini.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Khatib mengajak kepada kita semua kaum muslimin, kaum mukminin untuk kembali kepada tokoh idaman kita, tokoh idola kita, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda yang sempurna, sempurna dari sisi fisiknya, sempurna dari sisi akalnya, sempurna dari sisi spiritualnya, dan sempurna dari sisi hubungan kemasyarakatan. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.